Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang kemarin kita pelajari? Betul sekali, kemarin kita mempelajari macam-macam paragraf, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang berada di awal kalimat, sedangkan paragraf induktif paragraf yang berada di akhir kalimat. Sekarang kita masuk ke materi. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau disebut BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.929 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Baik anak-anak, dari bacaan tersebut kita temukan kata-kata sulit. Di antaranya kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu ada kata sensus. Sensus memiliki arti perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada kata etnis. Etnis ini berarti suku bangsa. Perlu anak-anak sekalian ketahui, bacaan tersebut terdiri dari 2 paragraf. Ingat ya anak-anak, dalam setiap suatu paragraf itu terdapat 1 pokok pikiran, sehingga bacaan tersebut memiliki 2 pokok pikiran. Ayo, kita temukan pokok pikiran masing-masing paragraf tersebut. Pokok pikiran pertama terdapat di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki beraneka ragam suku budaya dan agama, namun tetap selalu hidup rukun seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang Garuda. Selanjutnya, pokok pikiran paragraf yang kedua. Pokok pikiran di paragraf kedua ini terdapat di awal paragraf, yaitu bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku
yang membuktikan bahwa Indonesia beraneka ragam. Kita ingat lagi ya bahwa cara menentukan pokok pikiran pada paragraf itu meliputi yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Begitu ya anak-anak sekalian. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari gaya. Ada yang sudah tahu gaya itu apa? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk kegiatan sehari-hari, untuk mendorong meja, menendang bola, dan lain-lain. Gaya ada 6. Yang pertama yaitu apa? Gaya otot. Yang kedua gaya listrik. Yang ketiga gaya magnet. Yang keempat gaya gravitasi. Yang kelima gaya pegas. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Nah, anak-anak, mari kita bahas secara detail dari ke-6 jenis gaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah gaya otot. Ada yang sudah pernah tahu gaya otot itu apa? Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Otot tubuh ini bisa berasal dari otot tubuh manusia ataupun otot tubuh hewan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya otot permainan tarik tambang. Ada yang sudah pernah melihat tarik tambang? Tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tarik tambang. Nah, yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu muatan listrik pada saat kalian menyisir rambut, digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Di dalamnya ini terdapat muatan negatif ataupun positifnya. Nah, dan yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda dapat menarik benda logam. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ada 2 benda. Yang pertama, benda ditarik magnet, disebut dengan magnetis. Magnetis contohnya seperti besi, baja, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini disebut dengan non-magnetis. Contohnya seperti plastik, kayu, dan lain-lain. Yang keempat, ada yang sudah pernah tahu gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian sudah pernah melihat itu mangga yang jatuh dari pohonnya itu. Buah mangga yang jatuh dari pohonnya disebut gerak jatuh bebas dan tidak terarah. Bisa juga itu buah pepaya, buah kelapa, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti karet ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Seperti itu ya. Ada juga seperti ketika bermain ketapel, juga disebut gaya pegas, menarik karet kemudian dilepaskan ya. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika kedua permukaan saling bersentuhan.
contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian sebelum itu ada pembelajaran daring, adanya pandemi ini, kalian setiap hari kan berangkat ke sekolah mengayuh sepeda kan? Sepeda gayu dengan permukaan jalan itu jadi adanya gesekan antara kedua benda ini. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot itu dapat dihasilkan oleh otot manusia dan otot hewan. Kita bisa menggunakan otot untuk melakukan beberapa kegiatan ya anak-anak. Contohnya apa saja? Ayo. Betul, menulis, apalagi berenang, bermain sepak bola, menarik tali tambang, mendorong meja, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, kalau otot pada hewan itu biasa dimanfaatkan manusia. Ya, seperti halnya pada sapi. Sapi kan biasanya digunakan manusia untuk membajak sawah ya. Terus itu ada kuda. Kuda itu tenaga ototnya itu dapat digunakan manusia atau sering dimanfaatkan manusia untuk menarik delman. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang manfaat dari gaya listrik. Nah, listrik ini banyak dimanfaatkan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Pasti di rumah anak-anak memiliki alat-alat elektronik kan? Pasti punya. Nah, listrik dari pembangkit tenaga listrik ini biasa digunakan untuk menyalakan lampu di rumah maupun lampu di jalanan. Nah, di rumah kita, listrik ini banyak dimanfaatkan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Contohnya apa saja, anak-anak? Televisi, mesin cuci, rice cooker, radio, dan masih banyak lagi ya. Nah, listrik pada baterai dimanfaatkan untuk menyalakan kalkulator, senter, dan juga handphone. Nah, apabila handphone kalian kehabisan baterai kan otomatis kalian selalu membutuhkan listrik untuk mengecas baterainya ya anak-anak. Ya, dan juga listrik itu dapat dimanfaatkan untuk membuat magnet. Yang ketiga yaitu manfaat dari gaya magnet. Nah, gaya magnet itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang pertama, magnet dapat digunakan sebagai pengunci kotak pensil atau tas. Pasti di antara kalian memiliki kotak pensil yang penutupnya itu berasal dari magnet. Jadi kita menutupkan saja itu bisa langsung merekat. Nah, selanjutnya, magnet itu biasa digunakan sebagai penunjuk arah pada kompas. Dan yang terakhir, magnet ini biasa digunakan sebagai alat untuk mencari benda-benda logam di tempat pembuangan sampah ya anak-anak. Biasanya itu benda yang dicari itu seperti paku, kawat, atau perabot lainnya yang berasal dari logam. Yang keempat yaitu manfaat dari gaya gravitasi. Nah, anak-anak, gaya gravitasi ini memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama, gaya gravitasi ini berfungsi untuk menahan benda-benda agar tetap berada pada permukaan bumi. Nah, apabila tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda di bumi ini akan terlempar ke sana kemari, bahkan bisa terlempar ke luar angkasa. Seperti halnya kita bisa berdiri dengan tegak, itu karena adanya gaya gravitasi ya anak-anak. Apabila tidak ada gaya gravitasi, maka kita tidak akan bisa berdiri dengan sempurna. Kita akan terlempar ke sana dan kemari. Nah, yang kedua, gaya gravitasi ini juga berfungsi untuk menahan atmosfer agar tetap berada pada permukaan bumi. Nah, atmosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari dan benda-benda langit. Yang kelima yaitu manfaat dari gaya gesek.
Nah, anak-anak, gaya gesek ini mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya gesek ini berfungsi untuk menahan benda agar tidak tergelincir. Seperti halnya saat kita berjalan. Nah, gaya gesek ini terjadi di antara pertemuan sepatu kalian dengan lantai. Yang kedua, gaya gesek ini berfungsi untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser. Dan yang ketiga, gaya gesek ini juga bermanfaat untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita membuat simpulan pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti juga boleh untuk menulis kata ataupun kalimat yang sekiranya penting untuk ditulis di buku kalian masing-masing. Sudah siap ya? Sudah paham? Sudah. Nah, tadi kita sudah membaca bacaan ya. Judulnya tentang apa anak-anak? Tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Di situ ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Sudah dibaca semuanya ya? Paragraf 1, paragraf 2 sudah? Sekarang Ibu tanya, mengapa kita perlu untuk membaca seluruh kalimat dalam paragraf? Ada yang tahu? Ya, Mas Kiki. Mengapa kita perlu membaca seluruh kalimat dalam paragraf? Alasannya karena? Iya, alasannya itu karena salah satu cara untuk kita menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Nah, dengan cara itu anak-anak, kita akan lebih mudah untuk menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Nah, anak-anak, setiap suku bangsa itu kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan dari cara hidup adalah alat transportasinya. Alat transportasi pada zaman sekarang dan zaman dulu berbeda ya? Berbeda. Nah, pada zaman dahulu anak-anak, alat transportasinya itu masih manual. Masih memanfaatkan hewannya untuk transportasinya. Contoh alat transportasi pada zaman dahulu. Ia menggunakan kuda, ada juga yang menggunakan sapi, ada juga yang menggunakan kerbau. Nah, coba sekarang diperhatikan di buku kalian. Ada ya? Ya. Coba sekarang kalian perhatikan dari ketiga gambar tersebut, adakah persamaannya anak-anak? Ya, Mbak. Apa persamaannya? Sama-sama menarik bendi atau pedati. Nah, yang namanya menarik dalam ilmu IPA disebut dengan apa anak-anak? Disebut dengan gaya. Nah, gaya adalah, ayo, apa gaya itu? Ya, Mas Aufa, apa? Gaya adalah suatu tarikan ataupun juga dorongan yang dapat merubah bentuk atau merubah bentuk dan apa? Berpindah tempat, pintar. Nah, tempat, pintar. Nah, di dalam IPA itu ada namanya gaya. Gaya adalah suatu tarikan ataupun juga dorongan yang dapat merubah bentuk atau berpindah tempat. Nah, macam-macam gaya sekarang. Macam-macam gaya ada berapa? Ada 5. Yuk disebutkan. Macam gaya yang pertama ada gaya otot, kemudian gaya listrik. Yang ketiga gaya magnet. Ada lagi gaya gravitasi dan gaya gesekan. Sekarang contohnya, contoh dari gaya otot. Apa? Ya, tadi menarik meja juga boleh. Mendorong kursi juga boleh. Itu termasuk juga contoh dari gaya otot. Sekarang kalau gaya gravitasi contohnya, ya, ketika bola dilempar akan turun lagi ke bawah. Ada lagi. Oh ya, ketika bolpen dilempar menjadi turun lagi ke bawah. Sekarang contoh dari gaya magnet. Tadi sudah dibahas ya. Contoh gaya magnet apa? Iya, ketika penggaris terbuat dari plastik digosokkan ke rambut, apa yang terjadi? Dapat menarik potongan-potongan kertas ya, potongan kertas menempel ke
ke penggaris plastiknya. Sekarang contoh dari gaya gesek. Iya, Rudi menghapus tulisan di papan tulis. Nah, ayo sekarang ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Pendapat tentang pembelajaran kita hari ini. Tentang manfaat gaya juga boleh. Semuanya terserah deh. Ayo. Mau maju juga boleh. Oh, duduk di situ aja. Mau menyampaikan pendapat? Ya. Apa pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang manfaat gaya boleh. Dengan manfaat gaya. Manfaat gaya apa? Ya, dengan gaya kita akan lebih terbantu ya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya manfaat kegiatannya. Gaya listrik boleh. Ya, benar. Lampu dapat menyala karena adanya gaya listrik. Kita dapat melihat ketika di malam hari dengan jelas. Minta lagi? Oh, sudah. Ayo Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Firda, ayo. Minta lagi? Oh, sudah. Ayo Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Firda, ayo. Oh, tentang manfaat gaya. Jika boleh, ayo. Manfaat gaya. Apa? Adanya gaya otot. Nah, adanya gaya otot ya. Tadi gaya listrik, gaya otot. Apa? Manfaat dari gaya otot. Ya, kita dapat memindahkan barang, benar. Ada lagi? Wah, sudah. Sudah paham semuanya ya? Ada yang ingin ditanyakan? Wah, tidak ada. Baiklah. Sudah cukup ya. Sekarang ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati ya. Semoga nanti apa yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat. Yuk, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia itu salah satunya yaitu suku Papua. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Dibaca juga boleh supaya lebih paham ya nanti ya di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sudah cukup ya. Apabila ibu ada salah kata ataupun perbuatan, ibu minta maaf ya. Sama-sama. Oke, baiklah, ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.